Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Sebelumnya kita telah jelaskan tentang apa itu ma'rifatullah. Kemudian di dalam diskusi awaluddin ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Lantas, bagaimana kita mau mengenal? Kemudian kita diajarkan sejak dahulu oleh orang tua ataupun guru-guru kita sampai sekarang bahwa Allah itu batin. Padahal dijelaskan wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dia zahir, dia batin. Dia zahir dari segala yang zahir, nampak dari segala yang nampak. Kita ketika lahir ke dunia melupakan penyaksian ini di alam-alam sebelumnya. Lalu kita diajarkan oleh guru-guru kita bahwa Allah itu gaib. Akan tetapi jarang ada guru-guru kita yang membuka bahwa Allah itu juga zahir. Padahal sama-sama ayat Al-Quran. Kemudian, bagaimana caranya kita bisa mengenal ataupun menyaksikan ataupun melihat Allah itu yang sangat nyata dan tidak menyerupakannya dengan segala sesuatu apapun. Maka kita kembali lagi, kita harus tahu penciptaannya. Nur Muhammad ini dari mana? Nur Muhammad ini dari Nur Ilahi. Namanya Sir Ahmad. Ahmad Allah Muhammad. Nah, Ahmad ini atau Nur Ilahi itu daripada zat wajibal wujud. Dari Tuhan itu sendiri, pemilik nama Tuhan itu. Kemudian, ketika kita sudah tahu, mengerti, Nur Muhammad itu adalah dia juga. Karena Tuhan itu, ataupun Allah yang bernama Allah itu tidak bercerai daripada zat, sifatnya, asmanya, dan afalnya. Semuanya ini adalah kenyataan wujud Tuhan. Kenyataan wujud Tuhan, bukan Tuhan. Bukan wujud mutlak, tapi wujud bayangan. Tentunya bayangan dan empunya bayangan itu satu. Jangan selalu kita belajar dari dulu itu menceraikan daripada bayangan dengan yang punya bayang. Jangan kita menceraikan sifat dengan zat. Itu keliru. Maka untuk sampai ke sana kita sudah paham bahwa diri kita ini adalah Nur Muhammad kesemuanya, ya, alam semesta semuanya, insan semuanya, jin semuanya, malaikat dan semuanya. Jadikan itu. Bagaimana caranya ke sana? Kita hancurkan kita punya batan tubuh ini. Kita hancurkan. Hancurkan sehancur-hancurnya, jadikan ruh. Ketika sudah ruh, hancurkan ruhnya, otomatis muncul daripada Nur Muhammad. Karena ruh ini dari Nur Muhammad. Kemudian Nur Muhammad ini daripada Ahmad. Kemudian Ahmad tiada lain daripada dia, karena sifat dengan zat. Ketika kita sudah mengetahui seperti ini, bahwa jangan lagi dicari, karena kita sudah tahu sifat dengan zat tiada bercerai, tapi tiada bersatu. Artinya dia semua, dia yang ada. Kita selama ini diajarkan bahwa tubuh ini bergerak akan kehendak hati. Betul, hati ini bergerak karena kehendaknya ruh. Kita berhenti di sini. Lalu ketika kita mau meneruskannya, ada guru-guru sebagian yang mengatakan bahwa ruh itu urusan Allah. Betul, urusan Allah. Kita tidak diberi kecuali hanya setetes. Setetes ilmu Allah itu, tahu nggak? Setetes ilmu Allah itu kita tidak akan bisa capai sekalipun umur kita 1000 tahun dengan setetes itu. Lalu mengapa baginda Rasulullah SAW berkata begitu? Kita harus tahu dulu asbabun nuzulnya itu ayat. Kenapa Rasulullah SAW ketika ada seseorang yang bertanya, beritahu aku tentang ruh. Itu siapa itu? Itu adalah Yahudi, utusan Dajjal, untuk mencari informasi tentang ruh. Kemudian Nabi menjawab, ruh itu urusan Tuhanku. Min amri Rabbi. Itu urusan Tuhanku. Akan tetapi baginda Nabi SAW kepada para sahabat itu diberikan, sehingga diberikan kepada tabi'in
tabi'in kepada ulama-ulama sampai ke kita. Itu dikaji, ada kitabnya. Maka ketika kita berhenti di ruh saja, mohon maaf, itu akan ditanya terus. Tidak pulang kita. Pulangnya kemana? Di situ-situ saja. Tidak pulang kita. Tidak innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ketika kita sudah kembali lagi, ketika kita sudah menghancurkan roh, adanya Nur Muhammad. Minimal duduk di Nur Muhammad. Jadikan batang tubuh ini Nur Muhammad. Ketika kamu memandang Nur Muhammad, ketika berbuat Nur Muhammad, ketika makan Muhammad, semuanya jadikan tubuh ini. Jangan lagi berpikir bahwa tubuh ini, hati ini, atau ruh ini yang bergerak. Tapi Nur Muhammad. Nur Muhammad tidak lain daripada dia juga. Tapi bukan Tuhan. Bayangan tentu bukan Tuhan. Tapi tiada lain daripada dia. Karena dia saja yang ada. Jadi sudah nyata senyata-nyatanya. Bahkan segala keilmuan di dunia ini, kesaktian, ataupun apapun itu namanya, itu bersumbernya itu sebenarnya dari Nur Muhammad. Baik itu kekebalan, baik itu santet, baik apapun itu dari Nur Muhammad. Tapi kita tidak berfokus di situ, buang saja. Kenapa kok kita ambil rantai babi sebagai jimat, bambu petuk sebagai jimat, apalagi mustika sebagai jimat dan sebagainya? Sementara mereka-mereka itu, benda-benda itu terbit daripada Nur Muhammad. Kamu jadikan saja tubuhmu Nur Muhammad, ya, betul-betul menjadikan, menghancurkan tubuhmu semua, ruhmu, menjadikan Nur Muhammad. Batang tubuh ini tidak akan hancur, baik sampai dikubur. Percaya tidak percaya, suatu saat akan terjadi. Ketika seseorang sudah bangkit spiritualnya, ketika sudah zaman perang, ditembak, dibom, itu semua tidak akan hancur ketika orang yang bertubuhkan Nur Muhammad. Minimal duduk di sini. Tapi tidak boleh dites, nggak usah dites-tes. Karena Allah itu tidak suka dites. Kita yang harus dites. Kemudian kita naik lagi level ke Ahmad. Kita lebur di situ, bersembunyi di huruf mim. Udah. Naik lagi satu level. Itu level paling atas. Biar dibahas sama wali-wali saja. Kita bukan wali soalnya. Mungkin wali setan tapi. Jadi begitu ya. Kalau dibuat perumpamaan seperti gelas. Gelas kaca itu, cangkir. Itu kita kalau mau menghancurkannya, kalau itu sudah hancur, itu pasti adanya beling atau kaca. Mau itu bentuknya kayak gelas kopi, gelas gelas kayak botol soda, bawa apa, kalau dihancurkan semua itu jadi beling semua. Itulah Nur Muhammad. Itulah asal mula kejadian daripada yang nampak ini, baik pun maupun yang tidak nampak. Karena itu tajallinya. Tajallinya itu. Wujud bayangannya, wujud mutlaknya bersembunyi di situ. Tapi wujud mutlak yang batin ini sudah zohir. Karena zohir ini kenampakan yang batin. Sementara batinnya yang zohir ini ada pada dia. Jadi betul-betul kita harus kenal, harus melihat, jangan buta. Barang siapa yang melihat, ya, barang siapa yang melihat dengan dia matanya, dengan matanya tidak melihat Allah sebelumnya, ataupun Allah besertanya, Allah di dalamnya dan Allah sesudahnya, maka penglihatan itu sia-sia belaka. Penglihatan itu buta, palsu. Percuma kita diberikan mata tetapi kita tidak melihat Allah. Percuma kita diberikan telinga tetapi kita tidak mendengar daripada Allah. Atau kita tidak melihat, mendengar, berkata-kata, kita tidak mengembalikannya kepada Allah. Karena ini amanah. Kita harus cari itu. Di dalam kandungan kita sudah diamanahkan harus cari Allah. Tapi Allah itu nama zat, nama sifat, bukan Tuhan. Tapi nama dengan yang punya nama satu jua.
Jadi harus bedakan mana Tuhan, mana hamba. Hamba dan Tuhan itu satu jua di dalam ilmu ma'rifat. Bahasa syariat saja yang itu. Tapi kalau kita menyerupakannya, salah juga. Menyerupakan itu maksudnya begini. Menyebut satu saja. Begini, misal aku ataupun kamu, Allah, dua-duanya. Ini kan menyebut salah satu, sementara dia itu semuanya. Jadi jangan menyebut sebagiannya. Paham? Kalau tidak paham, mudah-mudahan paham. Jadi jangan disebut kalau sudah tahu, kecuali dalam keadaan memang syakir ya, atau duduk di makom fana, makom Muhammad atau makom Ahmad itu, makom ketiadaan. Itu kata-katanya nyeleneh dimaklumi. Syakir dia, mabuk. Jangan kita tidak mabuk, maksudnya tidak duduk di makom fana itu, kita ngomong aku Allah, bahaya. Di sini sedikit tergelencir kafir, tergelencir sesat, kufur betul-betul. Jadi perlu hati-hati. Akan tetapi lebih bagusnya untuk adab tidak perlu diucapkan. Paham saja. Untuk apa kita teriak aku Allah, untuk apa? Kalau mereka sudah syakir, saking cintanya, saking larutnya di makom itu, makom fana itu, makom fana dengan Tuhannya. Jadi kalau yang sudah paham di makom fana, naik lagi di bako, dia kembali lagi dalam keadaan mabuknya, dia sadar, dia paham tugasnya apa. Tugasnya tuh apa gitu loh. Karena laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah ada Rasulullah pada diri kalian. Kalau bahasa syariatnya, sungguhnya telah ada Rasulullah pada dirinya, suri tauladan yang baik baginya. Kalau bahasa hakikatnya, sungguhnya ada pada diri setiap sesuatu itu Rasulullah. Maksudnya utusan-utusan itu loh. Tapi bukan Nabi dan Rasul secara syariat menyampaikan wahyu, tidak, karena sudah terputus ya. Akan tetapi semuanya ini pahami tugas kita apa masing-masing. Ketika sudah fana, kembali dalam keadaan mabuk itu, kembali kita punya tugas. Bagi yang paham pasti paham perkataan saya tentang tugas-tugas ini. Ada tugasnya masing-masing. Ada tugasnya menjaga, ada tugasnya mendoa, ada tugasnya yang menjadi intel, ada yang tugasnya menjadi itulah pokoknya. Jadi pahami setiap tugas. Akan tetapi ketika sudah di situ, ikuti adab kepada Rasulullah, Nabi Muhammad, penghulu kita. Siapa yang tidak mengikuti beliau, kasihan, tidak adab. Karena beliau itu insanul kamil mukammil. Beliau itulah tajalli sempurna. Kalau kita tajalli Allah, kenyataan wujud Allah, betul. Tajalli kenyataan wujud Allah yang sempurna, itulah baginda Nabi Muhammad SAW. Dia menzahirkan dirinya dalam bentuk, bukan berarti menyerupai bentuk, karena dialah segala bentuk. Bagaimana mau diserupai? Makanya jangan serupakan Allah dengan sesuatu. Kalau kamu menyebut satu-satu, oh Allah itu ini, Allah itu ini, ya, kamu menyerupakan namanya itu, sementara dia itu segala bentuk. Jadi begitu, pahami semua. Jangan sampai kita terkecoh di sini. Jadi pergunakanlah mata kita, jangan buta lagi. Kita sudah tahu, kita sudah kenal. Kemudian setelah mengenal, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah jika kamu mencintai Allah dan Rasulnya. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Nabi Muhammad maksudnya. Ikutilah Nabi Muhammad. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu dan memberikan engkau rahmat, kasih sayang. Itu kuncinya setelah ma'rifat, bukan duduk di situ terus. Ikuti Nabi Muhammad. Itulah itu yang kenyataan sempurna itu, sempurna. Jangan bilang Nabi Muhammad adalah manusia biasa seperti kita. Walah, luar biasa Pak. Manusia memang,
tapi manusia yang luar biasa, super luar biasa, karena dia tajalli sempurna. Mungkin begitu saudaraku. Terima kasih banyak. Mohon maaf ini sebelumnya banyak salah, banyak hilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.